Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Bagi sahabat PU yang mau bangun atau renovasi rumahnya, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian bagi sahabat PU yang mau berdiskusi, cantumkan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Nah, kali ini kita kembali di proyek rumah tumbuh yang dulunya sudah sampai pada pekerjaan dak lantai 2 seperti ini. Ngomong-ngomong, dak lantai ini tuh sudah ditinggal sama pemiliknya sekitar 1 tahun sahabat PU. Yuk kita simak bagaimana kondisinya dak lantai 2 ini setelah ditinggal selama 1 tahun. Oke baik, jadi saat ini saya sedang berdiri di ketinggian kurang lebih 5 meter sahabat PU dari permukaan jalan di kawasan perumahan ini. Karena memang rumah ini didesain untuk memiliki elevasi lantai 2 yang cukup tinggi. Mengingat di lantai satunya nanti akan ada yang namanya lantai mezanin sahabat PU. Nah, namun kali ini kita hanya berfokus pada lantai 2-nya saja. Bangunan di rumah ini itu tidak besar, hanya berukuran 6 dikali dengan 8 sahabat PU. Tampak dari depannya adalah 6 meter, kemudian ke belakangnya dia 8 meter. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan dulu untuk posisi dari ukuran rumah ini sahabat PU. Nah, sekarang saya sedang berada di posisi belakang, kemudian menghadap ke depan ya. Jadi dari ujung situ menuju ke ujung sini itu adalah 6 meter sahabat PU. Kemudian dari ujung sebelah sini ya, titik kolom ini menuju ke titik paling belakang itu adalah 8 meter ya. Yang mana grid kolomnya adalah tiap 3 meter. Kolom ujung itu ke kolom tengah ini adalah 3 meter. Kolom ini ke kolom yang ini adalah 3 meter. Kemudian kolom ini menuju kolom yang paling belakang adalah 2 meter. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah bukaan. Bukaan ini yang dinamakan dengan void ya. Jadi void ini nanti yang menghubungkan antara lantai 2 dengan lantai 1. Seperti itu. Jadi tetap ada penghubung antara lantai 2 dengan lantai 1 untuk berkomunikasi dan juga untuk menyamakan penghawaan antara lantai 1 dengan lantai 2 seperti itu sahabat PU. Nah, akan tetapi pada proyek kali ini kita tidak menyelesaikannya secara keseluruhan. Kita hanya berhenti di peladak lantai 2. Nah, kemudian sekarang saya menghadap ke belakang ya. Pada sisi ini pula juga 6 kali 8 ini dari ujung kolom ini ke kolom ini adalah 3 meter. Akan tetapi kita diputus di sini. Diputus di sini ini sebagian atau 3 kali 1,5-nya untuk void, kemudian 3 kali 1,5-nya untuk akses jalan sahabat PU ya. Nah, kemudian area ini adalah 3 kali 3 ya. Ini kolom ini menuju kolom struktur yang belakang. Kemudian ketemu kolom ini dan juga kolom ini itu juga 3 kali 3. Nah, akan tetapi ada sedikit perbedaan di sini ya. Di sebelah sini nanti akan difungsikan sebagai kamar mandi sahabat PU. Jadi di sini terdapat beberapa stekan kolom yang nantinya akan kita gunakan menjadi penghubung antara kolom lantai 1 dengan kolom yang lantai 2. 4 ini 1 2 3 4 merupakan kolom struktur. Kemudian yang 2, yang bagian depan ini dengan yang bagian belakang ini adalah kolom praktisnya yang nanti akan kita jadikan sebagai skat kamar mandi. Nah, berhubung posisi ini adalah kamar mandi, maka kita sudah menyiapkan untuk instalasi air kotornya sahabat PU. Pada bagian ini adalah pipa 4 in yang nantinya kita akan jadikan instalasi air kotor kloset ya. Ini pipa 4 inch ya. Kita intip. Nah, itu bagian bawah bangunan sampai terlihat sahabat PU. Ya, ini pipa 4 in untuk instalasi kloset di lantai 2. Kemudian ada satu lagi. Di sini ada
pipa 3 in ini untuk instalasi floor drain sahabat PU. Kemudian terkait dengan elevasi lantai, dak di lantai 2 ini untuk posisi kamar mandi itu ada penurunan sahabat PU. Penurunannya adalah 3 cm ya. Yuk kita pelajari lagi. Nah, di sini kan terlihat nih, di depan ini adalah lantai utamanya, kemudian yang sebelah sini ini adalah lantai plat dak kamar mandi. Ya, sahabat PU bisa perhatikan. Tuh, ada perbedaan elevasi yang kita mulai sejak pekerjaan pengecoran ini, ya. Nah, nanti ini bisa kita akali lagi dengan bermain di ketebalan adukan pada saat pemasangan keramik, sehingga nanti ada perbedaan kurang lebih 5 cm ya. Akan tetapi perbedaan antara lantai utama dengan lantai kamar mandi 3 cm saja sudah cukup sahabat PU. Begitu ya. Oke. Kemudian sesuai dengan judul dan deskripsi di video ini, kita bahasanya adalah bagaimana sih kondisi dari plat dak lantai ketika ditinggal selama kurang lebih 1 tahun ya. Ini rumah bertahap sahabat PU. Yuk kita dalami, kita coba dekatkan kamera supaya sahabat PU bisa melihat. Oke sahabat PU, perhatikan. Jadi tidak ada keretakan yang cukup berarti ya sahabat PU ya. Tuh, permukaannya cukup halus. Sekalipun ada rongga, itu tidak masuk air. Ketebalan dari plat dak lantai 2 ini adalah 12 cm. Kita menggunakan bondek 075 dan wear mesh M8 1 lapis sahabat PU. Kemudian kita lakukan penggosokan seperti pada video-video saya sebelumnya ya. Bahkan dak ini tuh sudah terkena panas dan juga hujan. Seperti itu, sudah teruji intinya ya. Kemudian jika kita lihat dari bawah itu tanpa ada kebocoran sama sekali. Padahal di lantai 2 ini kita belum waterproof sahabat PU. Nah, seharusnya jika kita melakukan pekerjaan bangunan dengan metode yang benar ya, kita mampu menghasilkan hasil yang baik. Jangan sampai bahannya sudah bagus ya kan, namun metodenya salah, malah jadi kacau balau dan muncul sebuah istilah kesia-siaan sahabat PU. Tuh, perhatikan. Tanpa di waterproofing, plat dak ini mampu kedap oleh air. Karena memang kepadatannya benar-benar padat, tidak ada rongga di plat dak lantai 2 ini sahabat PU. Nah, seperti ini adalah hasil kerja kami tim Nugroho PU untuk memberikan kepuasan kepada sahabat PU semuanya. Ya, oke, kita lanjut sekarang pada stekan-stekan besi yang ada di lantai 2 ini. Oke, ini adalah stekan besi yang terhubung langsung oleh kolom yang ada di lantai 1 ya. Nah, nanti di lantai 2-nya kita akan memakai kolom-kolom praktis saja sahabat PU. Nah, sementara di lantai 1-nya itu memang kolomnya adalah kolom struktur terdiri dari 6 tulangan utama ya. 1 2 3 4 5 6. Nanti yang 2 akan kita potong sahabat PU ya. Jadi nanti yang 2 akan kita potong, kemudian kita tinggal sisakan 4 yang akan kita sambungkan menerus ke atas, yang akan disambungkan dengan kolom praktisnya. Begitu pula dengan yang ini ya. Dari bawah itu ada besi tulangan utama, jumlahnya 6. Akan tetapi nanti di lantai 2-nya ini kita hanya memakai kolom praktis. Jadi nanti kita potong 2 batang, kita sisakan 4 batang untuk kita teruskan ke kolom lantai 2-nya. Nah, di setiap kolom yang ada di lantai 2 ini nanti kita sudah siapkan untuk stekan besinya ya. Jadi memang sudah direncanakan dari awal, walaupun bangunan ini ditinggal, akan tetapi perencanaan kedepannya sudah kita siapkan dari awal ya. Dan nanti rencana daripada bangunan ini di antara ini ukuran 3x3 ini sahabat PU akan jadi 1 kamar. Kemudian di antara kolom ya yang 3x3 ini juga akan jadi kamar ya. Kemudian di sini 1,5x3 ini akan jadi akses menuju kamar ya. Kemudian 1,5x3 ini adalah void ya. Kemudian 3x3 bagian sini adalah ruang keluarga. Kemudian 2x3 di sini adalah kamar mandi ya, seperti itu. Semua kolom sudah memiliki stek untuk kita lanjutkan pada pekerjaan selanjutnya nanti ya. Pada bagian ini
juga sudah dipersiapkan untuk stekan tangga. Nanti tangga dari lantai 1 menuju lantai 2 aksesnya lewat sebelah sini ya. Tuh. Karena bangunan bertahap pun masih beberapa balok masih belum kita cor sahabat PU ya, karena kita masih menunggu budget dari pemilik rumah, baru kita lanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Tentu tujuannya adalah untuk berbagi hal yang kiranya bisa bermanfaat bagi sahabat PU semuanya.